Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fani. Halo anak-anak semuanya, selamat datang di kelas matematika. Untuk hari ini kita semua akan belajar mengenai materi bilangan pecahan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Kedua, siswa dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, silahkan anak-anak untuk mencoba mengurutkan garis bilangan berikut. Sebelumnya kita sudah mengenalkan garis bilangan pada bilangan bulat di materi sebelumnya. Nah, di sini sudah terlihat garis bilangan di mana terdapat titik 0 hingga titik 2 dan ada pun 3 titik yang terlihat kosong, di mana kalian nanti coba isi sesuai dengan urutan yang tepat dengan nilai angka yang tersedia di bawahnya. Nah, kira-kira di mana nih letak nilai 1/1/2, nilai 1/2, dan nilai 1? Silahkan anak-anak mencoba sesuai yang kalian ketahui terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang Bu Guru akan menunjukkan letak dari nilai 1/1/2. Apakah sesuai dengan yang kalian kira? Wah, ternyata letak 1/1/2 terdapat di sebelah kiri dari titik 2. Lalu 1/2 terdapat di sebelah kanan titik 0. Maka dari itu, titik 1 terdapat di antara 1/2 dan 1/1/2. Sesuai dengan pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal garis bilangan di mana apabila letak suatu titik semakin ke kanan, artinya nilainya semakin besar. Sedangkan sebaliknya, apabila letak suatu titik semakin ke kiri, artinya nilainya semakin kecil. Oleh karena itu, di sini kita bisa mengatakan urutan nilai sesuai letaknya. Apabila dari yang terkecil, maka kita bisa menyebutkannya mulai dari titik 0, titik 1/2, titik 1, titik 1/1/2, baru ke titik 2. Sebaliknya, apabila dari yang terbesar, kita mulai dari titik 2, titik 1/1/2, titik 1, titik 1/2, baru ke titik 0. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai materi bilangan pecahan, maka diharapkan anak-anak dapat menyimak materinya dengan baik ya. Dalam materi bilangan pecahan itu sendiri, nanti Ibu akan jelaskan dari segi pengertian, jenis-jenis bilangan pecahan, operasi bilangan pecahan, dan terakhir contoh soal. Oke, yang pertama pengertian bilangan pecahan. Sebelumnya anak-anak semua pasti sudah pernah mengenal atau mempelajari bilangan pecahan sewaktu di sekolah dasar dulu. Mungkin kalian masih ingat atau bahkan ada beberapa yang merasa sedikit lupa. Oleh karena itu, Ibu akan jelaskan kembali pengertian bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Dalam matematika, pecahan merupakan suatu bagian dari keseluruhan. Maksudnya gimana sih, Bu? Oke, Ibu kasih contoh ya. Misalkan Ibu punya pizza nih, seperti pada gambar. Pizzanya Ibu potong, bagi atau dipecah menjadi beberapa bagian. Kita bisa lihat di sini pizzanya terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata terdapat 8 bagian pizza ya. Nah, bagian-bagian dari potongan pizza itu yang bisa kita sebut sebagai pecahan. Lalu, istilah bilangan pecahan dalam ilmu matematika terdiri dari pembilang dan penyebut. Ada yang masih ingat pembilang dan penyebut? Nah, Ibu di sini memberi bentuk umum, misalkan A per B, yaitu A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Atau bisa dikatakan bahwa A di sini sebagai bagian yang kita pilih
dan B sebagai bagian dari keseluruhan. Seperti contoh pizza tadi, kita tahu bahwa pizza dipotong dibagi menjadi 8 bagian kan? Jika kamu ambil satu potongan pizza, maka disebut sebagai pecahan 1/8. Maka secara matematis, 1 itu yang kamu pilih disebut pembilang, dan 8 itu sebagai bagian dari keseluruhan disebut penyebut. Jangan sampai tertukar ya. Nah, adapun syaratnya nih bahwa pembilang dan penyebut tadi adalah bilangan bulat dengan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena apabila penyebutnya 0, pecahannya menjadi tidak terdefinisi. Karena apapun yang dibagi oleh 0 itu tidak terdefinisi. Semoga sampai sini dapat dipahami ya. Coba kita lihat lagi. Di sini ada gambar pizza lagi. Yang pertama, perhatikan, terlihat gambar pizza yang utuh tanpa dipotong atau dibagi-bagi ya, alias satu lingkar pizza ya. Yang kedua, di situ terlihat gambar pizza yang terbagi menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, apabila kamu mengambil satu bagian pizza dari 2 bagian pizza tersebut, maka bisa disebut sebagai pecahan 1/2. Misal nih, pizza dibagi menjadi 2 bagian sama banyak untuk kamu dan adik kamu, maka kita bisa sebut 1/2 bagian buat kamu dan 1/2 bagian lainnya buat adik kamu. Dan yang terakhir, terlihat pizza terbagi menjadi 4 bagian. Lalu misal pizza tersebut akan dibagikan kepada Ayu, Bagas, Cila, dan Doni. Maka Ayu akan mendapatkan 1/4 bagian, Bagas 1/4 bagian, Cila 1/4 bagian, dan Doni 1/4 bagian juga. Maka semuanya mendapatkan 1/4 bagian sama banyak. Sampai sini paham ya? Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dari bilangan pecahan. Sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis bilangan pecahan. Ada apa aja sih jenis-jenis bilangan pecahan? Kita lihat. Yang pertama, pecahan biasa, yang kedua, pecahan campuran, yang ketiga, bentuk desimal, dan yang keempat, persen. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita lihat yang pertama dulu ya, yaitu pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa dapat berupa pecahan murni atau pecahan tidak murni. Pecahan murni itu apabila nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni itu sebaliknya, nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebut. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada 1/4, di mana 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Nah, pecahan ini disebut pecahan murni. Kenapa? Ya, betul, karena nilai pembilangnya itu lebih kecil daripada nilai penyebut. Lalu contoh kedua, di sini ada pecahan 5/4, di mana 5 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Pecahan ini disebut pecahan tidak murni. Kenapa nih? Iya, betul, karena nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebut. Dapat dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pecahan berikutnya, ya, pecahan campuran. Pecahan campuran /adalah pecahan yang memuat campuran bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh, ubahlah 43/8 ke bentuk pecahan campuran. 43/8 itu artinya 43 dibagi 8. Karena 43 tidak bisa dibagi habis oleh 8, maka kita mencari angka yang paling mendekati dengan 43 lalu bisa dibagi habis oleh 8. Ya, kita lihat di sini angka yang paling mendekati itu 40 ya. 40 dibagi 8 itu sama dengan 5, kita tulis di sini. Lalu
43 dikurangi 40, sisanya 3. Kita tulis di situ sebagai pembilang. Dan 8-nya tetap ya sebagai penyebut. Nah, di sini kita lihat 5 itu sebagai bilangan bulat dan 3/8 itu sebagai pecahan murni. Dengan 3 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Jadi jelas ya, pecahan campuran itu bentuknya ada bilangan bulat dengan pecahan murni. Sebagai tambahan yang dapat diubah ke pecahan campuran itu hanya pecahan tidak murni karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Oke. Sampai sini semoga dapat dipahami ya. Yang ketiga itu bentuk desimal. Nah, di sini bentuk desimal adalah suatu bentuk pecahan dengan penyebut khusus seperti 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan seterusnya dengan 10 pangkat bilangan positif. Cara penulisan bentuk desimal menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan pecahan. Kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada bentuk pecahan dengan penyebut 10 pangkat 1 atau sama dengan 10 ya. Artinya ada satu angka di belakang koma. Dengan pecahan 7 per 10, maka bentuk desimalnya adalah 0,7 ya. Satu angka di belakang koma yaitu 7. Oke, contoh lagi. Di sini bentuk pecahan dengan penyebut 10 pangkat 2 atau sama dengan 100. Sehingga ada dua angka di belakang koma ya, yaitu 0,30 ya. 30/100 itu sama dengan 0,30. Oke. Contoh selanjutnya. Nah, di sini ada penyebutnya per 1000 ya, atau 10 pangkat 3. Oleh karena itu ada 3 angka di belakang koma. Di sini 200 per 1000 artinya 0,200 ya, ada 3 angka di belakang koma yaitu 200. Selanjutnya pecahan 6000 per 10.000 ya, 10.000 artinya 10 pangkat 4 sehingga ada 4 angka di belakang koma ya. 6000 per 1000 sama dengan, iya betul, yang menjawab 0,6000 itu betul ya. Ada 4 angka di belakang koma yaitu 6000. Selanjutnya, cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Kita lihat contoh. Ubahlah 3/4 ke bentuk desimal. Nah, sebelumnya contoh yang tadi itu penyebutnya per 10, per 100, per 1000, per 10.000. Nah, sedangkan ini penyebutnya 4. Apakah 3/4 bentuk desimalnya 0,3? Tentu bukan ya, itu hanya berlaku untuk penyebut 10 dengan pangkat bilangan bulat positif. Nah, lalu bagaimana nih mengubah 3/4 ke bentuk desimal? Cara yang pertama, kita bisa menggunakan cara membagi biasa secara bersusun. 3/4 itu artinya 3 dibagi 4. Karena 3 tidak mencukupi apabila dibagi dengan 4, maka kita bisa meminjam 0 ya, menjadi 30 dan menuliskan 0, di atasnya. Lalu kita bagi 30 dengan 4. Angka berapa yang paling mendekati 30 dan bisa habis dibagi 4? Ya, betul, 28. Jadi 28 dibagi 4 itu sama dengan 7. Kita tulis 7 di belakang koma. Lalu 7 kali 4 sama dengan 28. Kita kurangi. 30 dikurangi 28, sisa 2. 2 dibagi 4 tidak mencukupi, maka kita minjam lagi 0 menjadi 20. 20 dibagi 4, 5. Kita tulis di belakang 7. 5 kali 4, 20. 20 dikurangi 20 sama dengan
0. Ya, berarti selesai sampai sini. Oke. Adapun cara yang kedua, yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan 10 pangkat bilangan bulat positif. Nah, gimana nih caranya? Di sini 3/4 dikalikan dengan berapa supaya si penyebutnya menjadi 100. 4 dikali berapa sehingga hasilnya 100? Betul, 25. Nah, 4 kali 25 hasilnya 100, maka pembilangnya pun sama, kita kalikan dengan 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. Artinya 75/100 itu bentuk desimalnya sama dengan 0,75. Ya, 2 angka di belakang koma karena per 100. Nah, kalau bentuknya sudah menjadi per 100 atau per 1000 atau per 10.000, itu akan memudahkan kita untuk mengubah ke bentuk desimalnya ya. Kalian bisa pilih cara yang menurut kalian mudah, yang bisa mempermudah dalam menyelesaikan soal-soalnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Cara mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Nah, ini sebaliknya ya. Yang pertama, kita bisa mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya sesuai banyaknya angka di belakang koma ya. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada 2,5. Kita ubah ke pecahan biasa. 2,5 artinya ada satu angka di belakang koma. Berarti kita bisa tulis 25/10 ya, karena ada satu angka di belakang koma. Jadi 10 pangkat 1 artinya penyebutnya per 10 ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kita sederhanakan ya, karena 25 dan 10 kita bisa dibagi angka yang sama, yaitu dibagi angka 5, maka 25 bagi 5, 5, dan 10 bagi 5, 2. Ya, kita sederhanakan menjadi 5/2. Berarti 2,5 kita ubah menjadi pecahan biasa, bisa menjadi 5/2. Contoh yang kedua, itu 1,25. Kita ubah ke pecahan biasa. Lihat di sini ada 2 angka di belakang koma. Kita bisa ubah menjadi ke pecahan biasa menjadi 125 per, ya betul, per 100. Karena ada 2 angka di belakang koma. Atau ini 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kita bisa sederhanakan juga dengan membagi angka yang sama, yaitu dibagi 25 ya. Pembilangnya kita bagi 25. 125 dibagi 25 itu sama dengan 5, dan 100 dibagi 25 itu sama dengan 4. Jadi paling sederhananya itu 5/4. Jadi bentuk desimal 1,25 kepecahan biasanya itu yaitu 5/4 ya. Mau contoh lagi? Baik, kita lihat contoh yang ketiga itu 0,375 ke bentuk pecahan biasa. Berarti kita bisa tulis 375 karena ada 3 angka di belakang koma, maka per 1000 atau 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 itu 1000 ya, 3 angka di belakang koma. Kita perkecil ya, atau kita sederhanakan menjadi 3/8 ya, dibagi 125. 375 dibagi 125 itu sama dengan 3. 1000 dibagi 125 itu sama dengan 8. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu jenis bilangan pecahan bentuk persen ya. Kita lihat
Pecahan dengan penyebut 100 disebut dengan persen. Disimbolkan dalam, ya, bisa dilihat ya, tertera pada slide. Nah, kalian sudah pasti familiar dengan bentuk persen ini. Kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari ini. Seperti apa? Misal diskon belanja, ya, dapat diskon 50% misal. Terus pada baterai ponsel, misal sisa baterai ponsel aku 5% lagi nih. Terus apa lagi ya? Bisa ada yang kasih contoh? Masih banyak ya tentunya. Sekarang kita lihat contoh di materi nih. 5% artinya 5 per 100. Lalu 55% artinya 55 per 100 ya. Jadi ingat ya, pokoknya persen itu pecahan yang berpenyebut 100. Di sini ada perintah untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Ubahlah 7 per 25 ke bentuk persen. Nah, kita bisa mengubah pecahan tersebut dengan cara mengkalikan penyebutnya sehingga menghasilkan penyebut 100. Jadi 7 per 25 dikali berapa supaya hasilnya berpenyebut 100. Dengan mudahnya kita bisa membagi 100 dengan 25 ya. 100 bagi 25 itu sama dengan 4. Artinya, kita bisa mengkalikan 7 per 25 dengan 4 per 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Maka pembilangnya pun sama. Kita kalikan dengan 4. 7 kali 4 sama dengan 28. Artinya, 7 per 25 itu sama dengan 28%. Atau kita gunakan cara yang kedua dengan mengkalikan 7 per 25 dengan 100% ya. 7 kali 100% itu sama dengan 700 per 25. 700 bagi 25 sama dengan 28. Ya, artinya 700% dibagi 25 sama dengan 28%. Bisa ya sampai sini? Dapat dipahami ya? Mudah kan? Nah, kalian bisa pilih salah satu caranya, mau yang atas atau yang bawah. Oke? Untuk slide selanjutnya, kita lihat di sini bagaimana cara menentukan urutan pada bilangan pecahan. Contoh, ya, kita langsung lihat. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Di sini terdapat pecahan 2 per 3, 1 per 3, 4 per 3, 5 per 3, dan 3 per 3. Lalu bagaimana caranya? Hal yang pertama harus diperhatikan adalah penyebut. Penyebut bilangan pecahan yang akan diurutkan harus disamakan terlebih dahulu agar memudahkan untuk menentukan urutannya. Nah, setelah itu, perhatikan pembilang dari bilangan pecahan tersebut, dan kita bisa urutkan sesuai dengan nilai pembilang. Di sini sudah terlihat ya bahwa penyebutnya sudah sama ya, sama-sama berpenyebut 3. Ibu sudah sediakan di sini garis bilangan agar mempermudah untuk menentukan bilangan dari yang terkecil menuju bilangan yang terbesar. Oke? Kita mulai dari bilangan yang terkecil dulu. Kita lihat di sini bahwa pembilang yang paling kecil itu adalah 1 ya, berarti 1 per 3 itu yang paling kecil. Lalu yang kedua 2 per 3. Yang ketiga itu ada 3 per 3. Selanjutnya ada 4 per 3 dan terakhir itu yang paling besar ya, yaitu 5 per 3. Nah, dari sini kita lihat bahwa urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 1 per 3, 2 per 3, 3 per 3, 4 per 3, 5 per 3. Ingat seperti pada
pembahasan yang lalu bahwa garis bilangan dari semakin ke kiri itu semakin kecil nilainya, maka semakin ke kanan itu semakin besar pula nilainya. Oke. Kita lihat contoh selanjutnya. Di sini urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Wah, di sini ternyata penyebutnya sudah berbeda. Lalu bagaimana caranya? Masih sama, yang kita harus perhatikan adalah menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 3, ada 4, ada 2 ya, berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyamakan penyebut dari bilangan pecahan tersebut, maka kita gunakan metode KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Wah, diungkit lagi nih ya, KPK. Kita dulu pernah belajar waktu sekolah dasar ya, sempat belajar dengan FPB KPK nih. Ayo kita lihat di sini. KPK dari penyebut 2, 3, dan 4 adalah ya 12. Maka kita samakan penyebutnya dengan 12 ya. Kita samakan penyebutnya semuanya dengan 12. Oke. Nah, karena penyebutnya berganti, maka pembilangnya pun akan berganti. Gimana caranya? Nah, yang pertama dulu itu 1/3 kita ubahkan penyebutnya menjadi 12, maka pembilangnya 12 dibagi 3, lalu dikali 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4, 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka pembilangnya 4. Begitupun dengan pecahan yang selanjutnya ya. Untuk 3/4 kita rubah penyebutnya menjadi 12. Berarti 12 dibagi dengan 4, lalu dikalikan dengan 3. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Selanjutnya 12 dibagi 3 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang terakhir 12 dibagi 2, 6, 6 dikali 1, 6. Oke, kita sudah menemukan pecahan yang penyebutnya sudah sama. Oleh karena itu, kita bisa mengurutkannya dengan mudah ya, karena penyebutnya sudah sama. Nah, maka urutan bilangan pecahan dari yang terkecil ke terbesar yaitu 4/12, 6/12, 8/12, 9/12 ya. Kita kembalikan seperti pada soal ya. Jadi urutan bilangannya itu dari 4/12 itu sama dengan 1/3, 6/12 itu sama dengan 1/2, 8/12 itu sama dengan 2/3, dan 9/12 itu sama dengan 3/4. Artinya, urutan bilangan pecahan dari yang terkecil ke terbesar yaitu 1/3, 1/2, 2/3, dan yang paling besar adalah 3/4. Semoga sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini, bagaimana menentukan urutan pada beberapa bilangan pecahan? Kita lihat contoh, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Ada 0,6, 55%, 2/3, 0,54. Di sini sudah terlihat ya bahwa terdapat beberapa jenis bilangan pecahan. Lalu bagaimana cara menentukannya? Hal yang pertama dilakukan dalam menentukan urutan beberapa bilangan pecahan di atas adalah dengan mengubah bilangan pecahan tersebut ke jenis pecahan yang sama, ya. Misal kita mengubah bilangan pecahan tersebut ke bentuk desimal karena dikira lebih mudah ya, maka kita langsung mengubah ke bentuk desimal. Atau kalian pun bisa mengubahnya dengan ke bentuk pecahan yang lain, tetapi harus sama ya, semuanya harus disamakan ke bentuk atau ke jenis bilangan pecahan yang sama ya. Di sini contohnya 0,6 itu sudah desimal, lalu 55%
kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,55 ya, karena 55% itu sama dengan 55/100 sama dengan 0,55. Lalu 2/3 itu sama dengan 0,67 ya, kalian bisa menghitungnya sendiri. Lalu 0,54 itu sudah desimal. Maka kita bisa urutkan bilangan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu 0,67, 0,6, 0,55, 0,54. Nah, kita sesuaikan dengan soal lagi bahwa 0,67 itu tadi 2/3, 0,6 itu 0,6, 0,55 itu 55%, dan 0,54 itu tetap ya 0,54. Jadi urutannya bilangan pecahan dari yang terbesar ke terkecil itu 2/3, 0,6, 55%, dan 0,54. Adapun apabila kita ingin membandingkan dua buah bilangan pecahan, kita bisa gunakan notasi atau lambang pertidaksamaan seperti pada layar ya. Pada slide sudah tertera, di situ ada simbol yang pertama artinya lebih besar atau lebih dari. Lalu simbol yang kedua itu artinya lebih kecil atau kurang dari. Dan simbol yang ketiga itu artinya sama dengan. Nah, kita bisa lihat urutan bilangan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil tadi itu 2/3, 0,6, 55%, dan 0,54. Misalkan ya, 2/3 itu lebih besar dari 0,54. Betul ya? Lalu 0,6 itu kurang dari 2/3. Betul juga ya? Lalu 55% itu sama dengan 0,55. Nah, itu sebagian kecil dari contohnya. Yang lain juga kalian mungkin bisa mencobanya sendiri ya. Baik, kita lanjut. Semoga kalian masih semangat ya belajarnya. Tadi kita sudah mengetahui pengertian, lalu jenis-jenis bilangan pecahan. Sekarang kita ke bagian operasi bilangan pecahan. Kita lihat di sini. Simak baik-baik ya. Operasi pada bilangan pecahan itu terdiri dari penjumlahan pecahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Penjumlahan pecahan itu terdiri dari penjumlahan pada pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Pengurangan juga sama ya di sini. Pecahan yang berpenyebut sama dan pecahan yang berpenyebut berbeda. Lalu perkalian pecahan itu terdiri dari perkalian bilangan pecahan biasa, perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat, perkalian bilangan pecahan campuran. Oke? Dan pembagian pecahan pun sama seperti perkalian ya. Oke, kita lihat di yang pertama dulu, yaitu penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Kita lihat yang pertama, penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya secara langsung. Mari kita lihat contohnya. Wah, di sini ternyata terdapat 1/2 bagian pizza yang akan ditambahkan dengan 1/2 bagian pizza juga. Kita bisa langsung tambahkan ya pembilangnya, yaitu 1 ditambah 1. Sama dengan, betul, 2/2. Ya, 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Jadi 1/2 bagian pizza ditambah 1/2 bagian pizza, maka menjadi 1 pizza. Ya, kita lihat contoh yang lain. Di sini ada bilangan pecahan campuran. Maka bagaimana caranya? Yang pertama kita lakukan adalah mengubah terlebih dahulu bilangan pecahan campuran tersebut menjadi bilangan pecahan biasa. Ya, perhatikan semuanya. Nah, penyebutnya tetap ya, 4. Lalu kita ubah dulu nih menjadi pecahan biasa. Caranya itu, si penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat yang di depannya. Ya, di sini kita kalikan 4 dengan bilangan bulatnya itu 4. Lalu ditambah 1. Hasilnya adalah
Betul, 17. Ya, 4 dikali 4, 16. 16 tambah 1 sama dengan 17. Berikutnya juga sama ya. 4 dikali 12 itu sama dengan 48. 48 ditambah 3 sama dengan? Betul, 51. Maka dari itu kita bisa menjumlahkannya pembilangnya ya, 17 ditambah 51. Hasilnya 68. Penyebutnya tetap ya, 4. Berarti hasilnya itu 68 per 4 ya. 68 per 4 kita bisa sederhanakan menjadi 17 ya. 68 itu habis dibagi 4. Hasilnya bulat ya, 17. Oke. Sampai sini paham ya? Atau ada cara lain nih. Cara lain kita lihat. Di sini 4 1 per 4 ditambah 12 3 per 4. Kita bisa jumlahkan terlebih dahulu si bilangan bulatnya. Ya, yang sesama bilangan bulat kita jumlahkan terlebih dahulu. Yaitu 4 dijumlahkan dengan 12. Lalu pecahannya pun kita jumlahkan ya. 1 per 4 ditambah 3 per 4. Kita bisa langsung menjawabnya menjadi 16 ya, 4 tambah 12 sama dengan 16, lalu 1 per 4 ditambah 3 per 4, 4 per 4, betul ya, 4 per 4 itu sama dengan 1, jadi 16 ditambah 1, hasilnya 17. Sama ya, kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian mudah, oke? Kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan metode KPK. Kita lihat contoh. Perhatikan semuanya ya. Di sini penyebutnya berbeda, yaitu ada 3 dan 4. Lalu kita akan menyamakan terlebih dahulu si penyebutnya, di mana 3 dan 4 itu KPK-nya adalah 12. Lalu pembilangnya kita rubah. 12 dibagi 3 dikali 1. 12 dibagi 4 dikali 2. Ya, pembilangnya berubah menjadi 4 dan 6. Lalu kita jumlahkan. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ya, 10 per 12. Kita sederhanakan menjadi 5 per 6. Oke, bisa dipahami. Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu ada 2 buah bilangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda ya. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Penyebutnya sama 5, lalu dikalikan dengan bilangan bulat. 5 dikali 4 itu 20, 20 ditambah 1 sama dengan, betul, 21. Lanjut, 4 ya, penyebutnya tetap, 4 dikali 12 ditambah 3 sama dengan 51. Nah, karena sudah dirubah ke bentuk pecahan biasa, maka langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebutnya. Kita ketahui bahwa 5 dan 4 itu KPK-nya adalah 20 ya. Kita bisa langsung merubahnya menjadi penyebutnya 20, maka pembilangnya pun akan berubah. Di sini 20 dibagi 5 yaitu 4, lalu dikalikan dengan pembilang 4 kali 21. Hasilnya 84. Selanjutnya 20 dibagi 4 itu hasilnya 5. 5 dikali 51 itu hasilnya 255. Lalu kita baru bisa menjumlahkannya. 84 ditambah 255 sama dengan 339 per 20 ya. Kita sederhanakan menjadi 19 per 20 ya, karena 339 dibagi 20 itu tidak bisa dibagi habis, maka yang mendekati ke 339 itu adalah 320
20. 320 dibagi 20 itu sama dengan 16, maka sisanya itu adalah 19. 339 dikurangi 320, sisanya 19. Maka hasil yang paling sederhananya itu 16, 19 per 20. Atau ada cara lain juga nih ya. Perhatikan semuanya. Ya, di sini kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu bilangan bulatnya. Di sini 4 ditambah 12, lalu kita jumlahkan juga pecahannya. 1/5 ditambah 3/4. 4 tambah 12 itu 16, lalu 1/5 ditambah 3/4, kita ubah dulu penyebutnya agar sama ya, jadi per 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4 dikali 1 sama dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5, 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka, 16 ditambah 4 tambah 15 per 20. Hasilnya 16, 19 per 20. Sama ya hasilnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah penjumlahan, sekarang kita ke pengurangan pecahannya. Oke. Pengurangan pecahan juga sama seperti penjumlahan, yaitu yang pecahannya berpenyebut sama dengan pecahan yang berpenyebut berbeda. Yang pertama, pengurangan pecahan berpenyebut sama itu sama ya, kayak penjumlahan yang tadi, yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi pembilangnya secara langsung. Kita lihat di sini contohnya. Terdapat 3/4 bagian pizza akan dikurangi 1/4 bagian pizza. Nah, penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal kurangi pembilangnya, yaitu 3 dikurangi 1. Sama dengan 2/4. Ya, 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2 ya. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Ya. Contoh selanjutnya, bilangan pecahan campuran. Kita rubah dulu ke bentuk bilangan pecahan biasa ya. Yaitu 5, 5 dikali 5, 25. Dijumlahkan 3 hasilnya 28. Dikurangi 5 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya 11. Kita kurangi langsung. 28 dikurangi 11 sama dengan 17 per 5. Atau kita sederhanakan menjadi 32/5 ya. Karena yang mendekati 17 itu bisa dibagi habis dengan 5, yaitu 15 ya. 15 dibagi 5, 3, sisanya 2 ya. 17 dikurangi 15 itu 2. Hasilnya berarti 32/5. Semoga sampai sini dapat dipahami ya. Atau kita bisa lihat cara yang lain. Nih, seperti tadi, kita akan mengurangi bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Di sini bilangan bulatnya 5 dikurangi 2, lalu pecahan 3/5 dikurangi 1/5 ya. Jadi bentuknya 5 dikurangi 2, lalu nanti ditambahkan dengan hasil pengurangan si pecahan 3/5 dikurangi 1/5. Oke, 5 kurangi 2 sama dengan 3, ditambah 3/5 dikurangi 1/5 itu sama dengan 2/5. Jadi hasilnya adalah 32/5. Oke, sampai sini dapat dipahami. Semoga bisa ya. Kita lanjut lagi ke bagian pecahan dengan penyebut berbeda. Oke, pengurangan pecahan dengan berpenyebut berbeda itu dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sama seperti penjumlahan tadi ya, dengan menggunakan metode KPK. Kita lihat contohnya.
sini lihat terdapat 2/4 akan dikurangi dengan 1/3. Penyebutnya itu ada 4 dan 3, maka kita cari KPK-nya terlebih dahulu, yaitu KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Lalu kita ubah pembilangnya dengan cara 12 dibagi 4, lalu dikali 2 sama dengan 6, 12 dibagi 3, lalu dikali 1 sama dengan 4. Ya. Lalu kita bisa kurangi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 2/12. Oke. 2/12 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 sehingga menghasilkan 1/6. Lanjut ke bilangan pecahan campuran. Kita rubah dulu ya ke bentuk bilangan pecahan biasa dulu. Oke. Penyebutnya tetap 7 dikali 7 49 ditambah 5 sama dengan 54. Lalu dikurangi 3 dikali 4, 12, 12 ditambah 2, 14. Lalu langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebut. Kita cari KPK dari 7 dan 3. Ada yang tahu? Ya, betul, 21. Maka kita bisa lihat di sini pembilangnya adalah 21 dibagi 7, yaitu 3. 3 dikali 54 sama dengan 162. 21 dibagi 3, lalu dikali 14 sama dengan 98. Barulah kita bisa menguranginya. Ya, 162 dikurangi 98 itu sama dengan 64/21. Kita sederhanakan menjadi 31/21 ya, karena yang mendekati angka 64 agar bisa habis dibagi 21 yaitu 63. 63 dibagi 21 itu 3 dan sisanya adalah 1 ya. 64 dikurangi 63 itu 1. Hasilnya berarti 1/21. Adapun cara yang lainnya yaitu kita mengurangi bilangan bulatnya terlebih dahulu, lalu mengurangi juga pecahannya ya. Kita kurangi, lalu akan ditambahkan dengan hasil pengurangan pecahan biasanya ya. Oke, 7 dikurangi 4 itu sama dengan 3. 5/7 dikurangi 2/3, kita samakan penyebutnya yaitu 21. 21 dibagi 7, 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Maka dari itu kita dapat hasilnya 3 ditambah 1/21 sama dengan 3, 1/21. Sama ya dengan cara yang di atas. Oke, kalian bisa pilih nih cara mana yang akan kalian ambil ya. Ambil yang menurut kalian paling mudah ya, yang paling kalian pahami. Oke. Kita lanjut ya. Perkalian pecahan. Di sini yang pertama dulu perkalian bilangan pecahan biasa, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita lihat contohnya. Kita lihat teorinya dulu. A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C, B dikali D. Ya, ingat, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Kita lihat contoh di bawah ini. 2/7 dikali 5/3. Itu sama dengan? Betul ya, 2 dikali 5/7 dikali 3. Sama dengan 10/21. Oke, kita lanjut. Ya, yang kedua. Perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat.
Cara mengalikan pecahan biasa dengan bilangan bulat adalah dengan mengalikan pembilang dengan bilangan bulat, kemudian dibagi penyebut. Kita lihat contohnya. Di sini Ibu misalkan bilangan bulat itu C, yaitu sama saja dengan C per 1. Oke? Di sini terdapat pecahan A per B dikali C, maka sama dengan A per B dikali C per 1. A dikali C per B kali 1. Sama dengan A kali C per B. Oke? Lalu kita lihat contoh di bawah ini. 9 per 4 dikali 3. Ada yang bisa? Ya, kita langsung kalikan saja. 9 kali 3 per 4 kali 1 sama dengan 27 per 4 ya. Atau sederhananya 6 3 per 4. Oke. Kita lanjut ya ke perkalian pecahan campuran. Cara menghitung perkalian bilangan pecahan campuran sama dengan menghitung perkalian bilangan pecahan biasa. Namun, sebelum mengalikan kedua bilangan, Anda harus terlebih dahulu mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Oke, kita lihat contohnya. Di sini teorinya A, B per C itu bilangan campuran ya, bilangan pecahan campuran. Kita ubah ke bilangan pecahan biasa dengan cara mengkalikan si penyebut dengan bilangan bulatnya lalu ditambahkan dengan pembilang. Oke. Di sini C dikali A lalu ditambah B per C. Lalu kita lihat di sini sudah ada contoh 1 2 per 3 dikali 2 1 per 4. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 kali 1 tambah 2 per 3. Lalu 4 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 4 kali 2 tambah 1 per 4 ya. 3 kali 1 tambah 2 itu hasilnya 5, berarti 5 per 3. 4 dikali 2 tambah 1 itu hasilnya 9, berarti 9 per 4. Lalu kita bisa kalikan kedua bilangan pecahan tersebut. 5 kali 9 per 3 kali 4 sama dengan 45 per 12. Atau sama dengan 39 per 12. Bisa juga kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Yaitu hasil paling sederhananya. Kita lanjutkan ya ke pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Yang pertama dulu pembagian bilangan pecahan biasa. Perhatikan semuanya. Pada prinsipnya, pembagian bilangan pecahan sama dengan perkalian bilangan pecahan. Namun, yang membedakan adalah pada pembagian bilangan pecahan, posisi pembilang dan penyebut dibalik. Caranya adalah mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat teorinya dulu. Nih. Misal A per B dibagi C per D. Maka sama dengan A per B dikali. C per D-nya kita ubah, kita balik. C menjadi awalnya pembilang menjadi penyebut. Dan D awalnya penyebut menjadi pembilang. Ya, dan operasinya ubah menjadi kali. Ya. Jadi A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Oke? Kita coba ke contohnya yang di bawah. 2 per 3 dibagi 4 per 6. Berarti sama dengan 2 per 3-nya tetap, tetapi menjadi kali. 4 per 6-nya dibalik menjadi 6 per 4. Sama dengan 12 per 12. 12 per 12 sama dengan 1. Kita lanjut. Pembagian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat.
Cara membagi pecahan biasa dengan bilangan bulat adalah dengan mengalihkan pecahan biasa dengan kebalikan bilangan bulat tersebut. Kita lihat contohnya, ya. Tadi kan misal bilangan bulatnya itu C. C itu sama dengan C per 1, ya. Maka A per B apabila dibagi dengan C sama dengan A per B dibagi C per 1. Sama dengan A per B dikali C-nya dibalik menjadi penyebut dan satunya menjadi pembilang. Berarti A kali 1 per B kali C. Oke? Kita lihat ke contoh. 2 per 3 dibagi 5. Berarti 2 per 3 dibagi 5 per 1. Sama dengan 2 per 3 dikali 1 per 5 sama dengan 2 per 15. Bisa ya? Mudah ya? Oke, yang terakhir dari pembagian, kita lihat lagi. Pembagian bilangan pecahan campuran. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pembagian bilangan pecahan campuran adalah mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Kita langsung lihat contohnya. Lihat di sini teorinya A, B per C ya, sama seperti tadi. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa dengan cara mengkalikan penyebut dengan bilangan bulat. Lalu ditambahkan dengan pembilang ya. C dikali A lalu ditambah B ya. Ingat ya, jangan sampai lupa. Kita rubah dulu nih untuk contoh yang di bawah ini. Rubah ke bentuk pecahan biasa. 2 dikali 5 ditambah 1 ya, per 2 dibagi 3 dikali 3 ditambah 1 ya, per 3. Oke, 2 kali 5 10, 10 tambah 1 11, berarti 11 per 2 dibagi 3 kali 3 9 tambah 1 10, 10 per 3. Berarti 11 per 2 dibagi 10 per 3. Itu sama dengan 11 per 2 dikali 3 per 10. Sama dengan 33 per 20. Sama dengan 1. Baik, kalau begitu kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini terdapat sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan. Sama seperti pada bilangan bulat ya. Di sini ada sifat komutatif yaitu pertukaran, berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Lalu ada sifat asosiatif atau pengelompokan, berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Dan sifat distributif atau penyebaran yang terbagi menjadi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita lihat contoh dari sifat komutatif terlebih dahulu ya. Sifat komutatif pada penjumlahan. Kita kasih contohnya 5 per 6 ditambah 0,6 sama dengan 0,6 ditambah 5 per 6. Kita lihat 5 per 6 ditambah 0,6 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa menjadi 6 per 10 sama dengan 6 per 10 ditambah 5 per 6. Maka hasilnya akan sama ya, 50 tambah 36 per 60 sama dengan 36 ditambah 50 per 60. 86 per 60 sama dengan 86 per 60. Artinya sifat komutatif pertukaran itu berlaku pada penjumlahan bilangan pecahan. Oke. Lanjut. Oh, ini disederhanakan ya. 86 per 60 itu sama dengan 126 per 60. Oke. Nah, lanjut ke perkalian. Ibu kasih contoh 4 per 5 dikali 2 1 per 3 sama dengan 2 1 per 3 dikali 4 per 5. 4 per 5
dikali dengan 2/1/3, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa menjadi 3 kali 2, 6, 6 tambah 1, 7, jadi 7/3. Sama juga 7/3 dikali 4/5, maka kita kalikan 4 kali 7, 28, per 5 kali 3, 15, sama dengan 7 kali 4 per 3 kali 5, ya, 28/15. Sama juga ya, ternyata hasilnya kita sederhanakan menjadi 1/13/15. Itu artinya bahwa sifat komutatif pun berlaku pada perkalian. Sampai sini dapat dipahami ya. Sifat komutatif atau pertukaran itu berlaku pada penjumlahan dan perkalian, ya. Letaknya ditukar, tapi hasilnya tetap sama. Oke? Selanjutnya, ke sifat operasi asosiatif atau pengelompokan, ya. Di sini kita lihat pada penjumlahan terlebih dahulu. Dalam kurung 6/1/2 ditambah 2/3 ditambah dengan 3/1/3. Itu sama dengan 6/1/2 ditambah dalam kurung 2/3 ditambah 3/1/3. Kita bisa lihat di sini ya pengelompokannya, bahwa sebelah kiri atau di ruas kiri itu pengelompokannya terdapat pada 6/1/2 dengan 2/3. Sedangkan di ruas kanan itu pengelompokannya 2/3 dengan 3/1/3. Kita coba hitung. 2 dikali 6 ditambah 1 hasilnya 13. 13/2 ditambah 2/3. Lalu ditambahkan dengan 3 dikali 3, 9. 9 tambah 1, 10. 10/3. Sama dengan 13/2 ditambah 2/3 ditambah 10/3. Oke, kita hitung dalam kurung terlebih dahulu. Iya, ingat ya. Untuk melakukan operasi hitung, kita utamakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Oke? Di sini yang dalam kurungnya itu 13/2 ditambah 2/3, kita samakan penyebutnya menjadi 6, karena KPK dari 2 dan 3 itu 6, maka pembilangnya berubah menjadi 39 dan 4. Ya, 6 dibagi 2, 3, 3 dikali 13 sama dengan 39. 6 dibagi 3, 2, 2 dikali 2 itu 4. Ya. Ditambah 10/3. Sama dengan 13/2 ditambah, ini langsung ya karena penyebutnya sama, 2 tambah 10. Kita jumlahkan 39 tambah 4 yaitu 43/6 ditambah 10/3. Lalu sama dengan 13/2 ditambah 2 tambah 10, 12. 12/3. Kita jumlahkan, yang ruas kiri itu 43/6 ditambah 10/3. Samakan dulu ya penyebutnya, jadi per 6. Ya, karena KPK-nya itu 6. 6 tetap ya pembilangnya 43. Lalu yang penyebutnya 3 kita rubah pembilangnya. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 10, 20. Maka hasilnya 43 tambah 20/6. Sama dengan, ini juga sama, kita rubah dulu penyebutnya menjadi per 6. Ya. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 13 itu 39. 6 dibagi 3 itu 2. 2 kali 12 itu 24. Maka kita lihat hasilnya 43 tambah 20/6 sama dengan 63/6. 39 tambah 24 itu 63. Jadi 63/6. Maka hasilnya sama ya. Kita sederhanakan menjadi 10/3/6. Artinya sifat asosiatif atau pengelompokan itu berlaku pada penjumlahan. Oke? Dapat disederhanakan lagi. Oke. 3/6-nya kita sederhanakan dengan dibagi 3 ya. 3 dibagi 3, 1. 6 bagi 3,
2. Jadi 10 1 per 2. Selanjutnya, pada operasi perkalian. Kita lihat contohnya di sini. Dalam kurung 3 per 8 dikali 1 per 2 dikali 1 per 3. Sama dengan 3 per 8 dikali dalam kurung 1 per 2 dikali 1 per 3. Kita bisa lihat ya, pengelompokannya beda ya. Yang di ruas kiri itu pengelompokannya 3 per 8 dengan 1 per 2, sedangkan di ruas kanan itu pengelompokannya 1 per 2 dengan 1 per 3. Lalu kita kalikan saja yang dalam kurung terlebih dahulu. 3 kali 1 sama dengan 3, 8 dikali 2 sama dengan 16. Lalu dikali dengan 1 per 3 sama dengan 3 per 8 dikali yang dalam kurungnya 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Jadi 1 per 6. Kita lihat apakah sama? Ruas kiri dan ruas kanan. 3 kali 1, 3 ya, mohon maaf itu salah tulis. Harusnya 3. 3 per 48. 3 kali 1, 3, 8 kali 6, 48. Harusnya hasilnya 3 per 48 sama dengan 3 per 48. Oke. Sampai sini dapat dipahami ya. Jadi sifat asosiatif pun itu berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Karena hasilnya akan sama saja ya apabila pengelompokannya itu beda. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf ya, tadi salah. Oke, selanjutnya itu sifat distributif atau penyebaran. Di sini terbagi menjadi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kita lihat contohnya. Dalam kurung 5 per 10 ditambah 3 per 5 dikali 1 per 2. Maka dengan cara distributif atau dengan menggunakan sifat distributif, kita bisa menghitungnya seperti ini. 5 per 10 itu dikalikan dulu dengan 1 per 2. Ya. Lalu dijumlahkan dengan 3 per 5 dikali 1 per 2. Paham sampai sini? Namanya penyebaran ya. Jadi dikalikan dulu baru kita jumlahkan. Oke? Paham ya? Nah, kita kalikan 5 per 10 dengan 1 per 2. Hasilnya 5 per 20. Ditambah 3 per 5 dikali 1 per 2. Hasilnya 3 per 10. Kita jumlahkan seperti biasa. Penyebutnya kita samakan menjadi 20. 5 tetap. Yang 3 kita rubah. 20 dibagi 10. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 5 tambah 6 per 20 sama dengan 11 per 20. Bisa ya? Sifat distributif penyebaran. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sekarang distributif perkalian terhadap pengurangan ya. 6 per 8 dikurangi 1 per 4 dikali 2 per 5. Maka dengan cara sifat distributif kita bisa menghitung 6 per 8 dikali 2 per 5. Jangan lupa kurungnya. Lalu dikurangi. Karena ini operasinya pengurangan, maka dikurangi dengan 1 per 4 dikali 2 per 5. Kita hitung 6 per 8 dikali 2 per 5 itu sama dengan 12 per 40. Lalu dikurang 1 per 4 dikali 2 per 5 itu sama dengan 2 per 20. Kita selesaikan. Seperti biasa penyebutnya disamakan terlebih dahulu menjadi 40 ya, karena KPK-nya 40 ya. 40 dibagi 40, 1 kali 12, 12. Ya, berarti tidak rubah karena penyebutnya 40. Lalu ini yang penyebutnya 20 kita rubah dulu. Pembilangnya 40 dibagi 20, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 12 dikurangi 4 per 40.
sama dengan 8 per 40. Kita bisa sederhanakan menjadi 1/5. Oke, sampai sini untuk sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan. Semoga dapat dipahami ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Atau latihan ya. Kita sama-sama mengerjakannya. Pertama, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Wah, ini seperti tadi ya yang kita bahas. Kita lihat dulu di sini, penyebutnya ternyata berbeda. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 3. Maka, langkah pertamanya itu adalah betul, kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan metode KPK. Oke, berarti KPK dari 2, 4, 6, dan 3 kita cari. Ternyata KPK-nya itu 12 ya. Kita cari kelipatan dari 2, 4, 6, dan 3 itu sama-sama di 12 ya. Lalu kita rubah penyebutnya menjadi 12 semuanya. Nah, karena penyebut berubah, maka pembilang pun akan berubah dengan cara 12 dibagi dengan 2. Lalu dikalikan dengan pembilangnya, yaitu 1. 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 1, 6. Berikutnya pun sama, 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 1, 3. Oke? Selanjutnya sama, 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 2, 4. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Lalu 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2, 8. Nah, sekarang kita bisa mengurutkannya sesuai dengan nilai dari pembilangnya. Dari yang terkecil dulu, yaitu 4. 3 ya. 3 per 12, 4 per 12, lalu ke 6 per 12, lalu ke 8 per 12, selanjutnya 9 per 12. Nah, untuk menjawab soalnya itu, kita harus kembalikan pula ke bentuk soalnya ya. Tadi yang 3 per 12 itu 1 per 4. 4 per 12 itu 2 per 6. 6 per 12 itu 1 per 2. 8 per 12 itu 2 per 3. Dan 9 per 12 itu 3 per 4. Maka jawabannya dalam menentukan urutan bilangan 1 per 2, 1 per 4, 2 per 6, 3 per 4, 2 per 3. Dari yang terkecil ke terbesar adalah 1 per 4, 2 per 6, 1 per 2, 2 per 3, dan 3 per 4. Bisa dipahami ya? Jangan sampai salah lagi ya kalau nanti ada soal yang seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal 2 atau latihan soal 2 ya. Nah, sama juga kayak tadi di pembahasan. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar ke terkecil. Sudah ya? Tadi sudah kita coba bahas. Nih. Sama seperti yang tadi. Ingat, untuk mengurutkan beberapa bilangan pecahan, maka kita harus menyamakan jenisnya terlebih dahulu. Kalian bisa pilih apakah ingin dirubah ke bentuk desimal, atau persen, atau bilangan pecahan biasa. Nah, itu sesuai dengan kemampuan kalian. Pilih dan cari cara yang lebih mudah ya menurut kalian. Oke, ini udah ya tadi di pembahasan. Selanjutnya ada contoh soal 3. Kita baca, Anita memiliki pita sepanjang 15 1/2 meter. Kemudian ia membeli lagi pita sepanjang 2 2/3 meter. Anita menggunakan pita miliknya
sepanjang 91/4 meter untuk membuat bunga. Panjang pita Anita yang tersisa adalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat. Jangan lupa untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita biasakan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi ya. Seperti diketahui, ditanyakan, jawab. Nah, kita akan tulis dulu diketahuinya. Anita memiliki pita sepanjang 15 1/2 meter dan 2 2/3 meter. Lalu digunakan sepanjang 9 1/4. Lalu ditanyakan, berapa panjang pita Anita yang tersisa? Lalu kita bisa jawab. 15 1/2 ditambah 2 2/3 dikurang 9 1/4. Ya, karena tadi kan Anita punya pita. Lalu membeli lagi. Lalu dibuat pitanya menjadi bunga. Berarti dijumlahkan, lalu dikurangi ya. Seperti biasa, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ya, 15 1/2 itu sama dengan 31/2 ditambah 2 2/3 itu sama dengan 8/3 dikurang 9 1/4 itu sama dengan 37/4. Lalu kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi per 12 karena KPK dari 2, 3, dan 4 itu 12 ya. Maka pembilangnya pun akan berubah di mana 12 dibagi 2 itu 6, 6 kali 31 sama dengan 186. Lalu 12 dibagi 3 itu 4, 4 dikali 8 itu 32. Lalu 12 dibagi 4 itu 3, 3 dikali 37 itu 111. Maka hasilnya adalah 186 ditambah 32 dikurangi 111 sama dengan 107. Nah, kita sederhanakan menjadi 8 11/12. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Untuk soal cerita, jangan lupa untuk kesimpulannya ya, kesimpulannya. Kita tutup menjadi, jadi sisa pita Anita adalah 8 11/12 meter. Oke? Diketahui, ditanyakan, jawab, lalu kesimpulannya. Ya? Lanjut ke contoh soal 4. Perhatikan baik-baik. Luas Taman Pajeno 300 meter persegi. 1/3 bagian ditanami bunga mawar, 1/4 bagian ditanami bunga melati, 1/5 bagian ditanami bunga anyelir, dan sisanya dibuat kolam ikan. Luas kolam ikan adalah, kita lihat di sini, seperti biasa, contoh soal kita harus mengidentifikasi dulu nih, diketahuinya. Luas Taman Pajeno tadi 300 meter persegi. 1/3 bagian ditanami bunga mawar, 1/4 bagian ditanami bunga melati, 1/5 bagian ditanami bunga anyelir, dan sisanya dibuat kolam ikan. Lalu ditanyakan, luas kolam ikannya berapa? Nah, lalu kita jawab. Kita cari dulu pertama, yaitu luas taman bunga mawar ya. Kita bisa menghitungnya dengan cara 1/3 bagian tadi dikalikan dengan luas keseluruhan Taman Pajeno ya. Jadi 1/3 dikali 300 sama dengan 300/3, itu sama dengan 100. Jadi luas Taman Bunga Mawar Pajeno itu 100 meter persegi. Selanjutnya kita cari juga luas Taman Bunga Melati. Ya, tadi Taman Bunga Melati itu 1/4 dikalikan dengan luas keseluruhan taman, yaitu 300. Ingat ya, dikalikan 300/4 sama dengan 75. Jadi luas taman yang ditanami bunga melati seluas 75 meter persegi. Lalu kita cari juga luas taman bunga anyelir. Tadi
1/5 bagian ya. Dikalikan dengan luas keseluruhan, yaitu 300. Berarti 300 per 5 sama dengan 60. Jadi luas taman yang ditanami bunga melati seluas 60 meter persegi. Nah, yang ditanyakan kan luas kolam ikan. Maka kita bisa mencari luas kolam ikannya dengan cara 300, yaitu luas keseluruhan Taman Pajeno, dikurangi dengan luas Taman Bunga Mawar, luas Taman Bunga Melati, luas Taman Bunga Anyelir, atau 300 dikurangi dalam kurung 100 ditambah 75 ditambah 60 sama dengan 300 dikurangi 235 sama dengan 65. Jadi luas kolam ikan Pajeno yaitu seluas 65 meter persegi. Bisa dipahami ya? Mudah bukan? Oke. Akhirnya sampai di penghujung pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk berlatih ya, agar melatih skill